Ngopi. Ngobrol pagi. Ngopi, ngobrol pagi-pagi. Ngopi, ngobrol pagi-pagi. Ngopi Di Radio Magelang FM. 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat pagi sahabat pendengar semuanya. Ketemu lagi bareng sama Gita ya, tentunya di program Ngopi, Ngobrol Pagi. Kali ini beda ya, kita di outdoor jadi sedikit panas. Biasanya di indoor soalnya sejuk. Nah, ngomongin soal di belakang nih udah ada ya ball. Nah, kita mau ngomongin soal skateboard. Banyak banget nih yang udah kenal sama yang namanya skateboard. Dan olahraga yang keren, yang mampu menarik minat banyak orang. Seperti yang udah kita ketahui juga ya, skateboard ini udah masuk ke cabang olahraga juga. Tapi nih sebagai olahraga juga nggak semuanya setuju ya. Banyak yang menganggap ini adalah lifestyle begitu. Apa sih lifestyle? Jadi skate for fun gitu ya. Dan tidak hanya itu sih, ada sebagian pegiat yang menyebut skateboarding ini sebagai gaya hidup. Memang benar-benar gaya hidup banget gitu. Dan dari yang awalnya cuman nganggur aja karena hobinya jadi lebih suka gitu ya, cenderung lebih suka sama skateboard kayak gitu. Nah, sebagai informasi aja nih, di Kota Magelang ini ada komunitas yang memiliki ketertarikan sama skateboard. Nah, komunitas apa tuh? Nanti kita bakal ulik ya. Di samping kita nih udah ada cowok ganteng, namanya adalah Mas Gindring ya, yang aktif banget di komunitas skateboard. Halo, selamat pagi Mas Gindring. Halo, selamat pagi Mbak. Mas Gindring siapa? Gindring Wasta ya? Gindring Ways. Oh, Gindring Ways bacanya, oke. Dan ini nama aslinya memang Gindring gitu ya Mas ya? Bukan sih, itu nama panggung aja. Ah, nama panggung, oh ada nama panggung ya? nama bol gitu ya? Bukan. Itu sebenarnya lebih ke nama kesenimanan saya. Oh, kesenimanan masuk. Oke, ini bisa diceritain ke sahabat pendengar semuanya nih. Awal mulanya bermain skate itu kapan dan gimana prosesnya? Saya udah suka skateboard dari kecil. Hah, dari kecil? Dari waktu SD itu udah suka main game gitu. Main game skateboard gitu. Terus kesampaian main skateboard itu waktu akhir-akhir SMA. SMA itu dipinjemin papan, terus buat ngulik gitu. Lu belajar oli gitu. Akhirnya bisa oli terus keterusan sampai sekarang. Wih, oli namanya ya. Oli itu melompat ya. Oke. Ini dulu juga zaman-zaman SMA tuh ada yang namanya fingerboard gitu ya. Oh iya, ada. Itu juga pernah ngalamin gitu juga? Iya. Sampai sekarang juga kadang masih main Masih kayak main. gitu. Ya, Itu sebenarnya apa sih? Itu sama aja kayak skateboard, tapi mainnya pakai jari. Pakai jari ya. Jadi bisa dengan skill kaki dan skill tangan gitu ya. Luar biasa sekali. Ini tahun berapa Mas itu? Saya main skate itu sekitar tahun 2011 2012. Itu cara belajarnya gimana? Dulu dari teman-teman sih. Dulu waktu itu belum populer YouTube kan. Itu dulu dari teman-teman, terus sampai sekarang ada YouTube, ada cara-cara gimana ngetrik ini, gimana ngetrik itu gitu. Belajar dari YouTube semua. Nah, itu triknya apa aja sih Mas kalau di skate? Wah, banyak banget triknya. Apa nih? Bisa dong dijelasin, kan kepo. Kalau trik yang populer nih ya, yang paling populer itu kickflip, biasanya trip flip. Apa itu, gimana tuh? Trip flip itu skate itu muter 360 derajat sambil ini flip. Oh, iya. Gini putarannya. Gimana ya? Pokoknya balik lagi gitu. Ada apa lagi? Kickflip itu muter gini, muter satu. Sofit gitu, muter segini. Bisa terbang-terbang juga gitu ya? Bisa. Ya. Itu lama belajarnya tuh berapa tahun Mas? Kalau skateboard cukup lama sih untuk dari pemula ya. Misal dari pemula untuk bisa jalan aja sekitar bisa jalan lancar gitu sekitar 1 bulan gitu. 1 bulan bisa gitu ya. Terus ntar kita belajar lagi kayak oli gitu. Oli bisa kalau kita cepet nanggepinnya gitu. Terus cepet
nggak ragu-ragu gitu, bisa 2 minggu. 2 minggu langsung bisa gitu ya. Dan itu juga proses belajarnya sendiri, apa ada dibantuin sama yang lebih profesional atau gimana? Kebanyakan sendiri sih. Sendiri? Iya. Lihat di YouTube doang gitu? Iya. Wow. Boleh dong ya kapan-kapan aku belajar gitu langsung bisa gitu, bisa nggak? Seminggu aja? Ya itu tergantung orangnya sendiri sih. Tergantung orangnya ya. Kita Kalau berani saking atau lama. enggak gitu, berani buat jatuh. Soalnya main skate pasti jatuh. Berani buat jatuh. Oke, itu quotes yang bagus banget ya buat bulan ini. Oke, ini Mas Gindring ya. Ini skateboard itu lifestyle apa olahraga kalau buat Mas Gindring sendiri? Kalau saya lebih ke lifestyle sih. Kenapa tuh? Gini, jadi saya kan apa ya? Ada profesi utama gitu, menggambar gitu kan. Ketika saya jenuh dengan kesenian gitu, saya ini main skate. Dan main skate itu juga kita bisa ada filsufnya gitu. Kayak kita harus jangan menyerah lah untuk menghadapi hidup. Kayak kita jangan menyerah untuk bikin trik gitu. Kita belajar banyak dari skateboard gitu. Dan meskipun kan kalau skate kan mesti jatuh-jatuh terus ya. Meskipun udah jatuh harus bisa bangkit lagi, harus bisa berdiri lagi. Keren banget ya emang ya. Oke, berarti untuk bisa belajar hidup kita harus bisa main skateboard. Iya gak sih? Ngaco ya, enggak. Oke, nih Mas Gindring nih, share dong ya cerita menarik apa sih selama berskateboard? Banyak sih. Kalau main skate kan saya lebih suka main di jalan sama teman-teman. Banyak sih, kayak kadang ada dimarahin gitu. Kan kita kadang main di rumah orang, properti orang itu ada dimarahin. Terus kalau main di alun-alun kadang kejar sama Satpol PP. Pernah juga. Gitu ya. Jadi bebas ya mainnya di mana aja ya. Bebas sih. Sebenarnya kan juga ini ya dari pemerintahan juga udah menyediakan ya kayak di belakang ini kan juga dibuat sama pemerintahan Kota Magelang ya. Ini gimana Mas? Kalau ini menurut saya ya. Kalau menurut saya dengan adanya skatepark itu sebenarnya malah menambahi jumlah street skater sih. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya skatepark itu cuma buat latihan aja. Jadi kalau udah jago dia pasti pindah, bosen dia pasti di situ. Dia pasti pindah. Aku pengen cobain ini trik di situ gitu. Misal di mana kayak di mall ada downhill gitu. Pengen di situ gitu. Pasti kayak gitu. Gitu. Oh, jadi ini juga buat belajar ya kalau bol-bol kayak gini. Dan di Magelang cuman ada di sini doang ya? Iya, ada 2 sih sebenarnya di sini sama di Magersari. Di Magersari ada. Di sana juga digunain ya? Nggak bisa itu. Oh, kenapa? Itu nggak tahu itu kemarin kan udah dibangun katanya gitu, terus nggak jadi. Oh, nggak jadi dipakai atau mungkin nggak jadi gitu ya? Nggak jadi gitu. Oke deh, ini kita juga bakal mengulik lebih dalam lagi tentang skateboard dan Mas Gindring nih, sobat pendengar. Ini sebenarnya termasuk bola nggak sih? Apa istilahnya ya? Ngetrip gitu ya di berbagai kota ya skateboardnya? Oh iya. Itu gimana? Ngetrip sih. Ngetrip di berbagai kota. Iya. Di mana aja Mas? Kita banyak sih, kalau saya pribadi banyak. Saya pernah ke Jakarta, Bali, Jogja, Semarang gitu. Itu cuma sekedar main-main doang di berbagai kota atau? Iya, sebenarnya skate jamming sih sebenarnya, lebih cari pengalaman gitu. Dan yang paling berkesan tuh apa Mas di setiap kota Mas? Apa ya? Sebenarnya kalau main skate kan ini keuntungan bisa traveling gitu sih. Bisa traveling. Itu juga butuh biaya kan sebenarnya? Iya. Ada ini sponsor yang. Oh, ada sponsor. Ada sponsor yang mau biayai Mas Gindring buat kesana. Iya, ada. Apa luar biasanya Mas Gindring sih sampai sponsor tertarik sama Mas Gindring? Gak tahu ya. Mungkin karena saya sering main skate kali. Sering ikut lomba juga? Ya pernah sekali, kan saya nggak terlalu suka kan kompetisi kayak gitu. Kenapa? Nggak tahu ya, karena nggak tahu aja, nggak suka. Tapi pernah sekali ikut. Juga juara itu. Juara 1. Iya, juara 1. Weh, sebenarnya Mas Gindring itu punya potensi juga ya di sini. Tapi kenapa sih nggak bisa ikut? Maksudnya nggak mau gitu ikut lomba. Padahal bisa dikenal juga. Oh, ini ada Mas Gindring dan bisa menarik sponsor juga kan buat Mas Gindring. Jadi gini Mbak, saya sih pengen main skate buat pelarian aja. Jangan sampai skateboard ini jadi kerjaan gitu. Gitu. Karena sesuatu kalau udah jadi kerjaan pasti jadi tekanan. Oh gitu ya, kalau udah jadi kerjaan hobi, misal hobi kalau udah jadi kerjaan pasti jadi tekanan itu. Oke.
Oke. Jadi biar lebih santai aja gitu Iya, ya. pengen Oke, ini Mas Gindring. Hal gila apa sih yang udah dilakuin buat skateboard? apa ya? Ya main di jalan sih, di jalan pernah sih turun itu jalan rame banyak mobil-mobil itu. Pernah. Itu hal paling gila ya. Paling gila itu sih. sendiri atau rame-rame, Mas? Itu waktu itu challenge sih sama teman-teman, berani nggak kayak gitu? Berani gitu. Ya udah dicoba aja. Dan itu dilakuin bener-bener. Iya. Dimarahin nggak sama orang-orang di jalanan, Mas? Enggak sih, tapi orang-orang cuman pada liatin gitu. Udah liatin ya. Di tengah jalan itu kita bikin video sih di situ sebenarnya. Bikin video. Ada videonya. Jadi ini sebenarnya selain pelarian, hobi juga bisa menghasilkan karya ya, Mas ya. Iya, Jadi iya. ada channel YouTube juga yang mengabadikan momen-momen itu ya. Ada. Oh ada, jadi ada karya juga Ada. ya, luar biasa sekali ini Mas Gindring ya. Ini bicara soal komunitas juga, pasti ada dong di Magelang komunitasnya ya. Ya ada. Apa nih namanya? Skate ratan. Skate Ratan. Ya. Ini bisa dijelasin ke sahabat pendengar. Skate ratan itu artinya skate ratan itu kan jalanan. Heeh. Skate ratan, skate jalanan sebenarnya gitu. Hah? Skate di jalan, kita lebih suka main skate di jalanan gitu. Dan itu di mana aja? Di mana aja yang bisa kelihatan skate table gitu, kita buat skate. Kegiatannya apa selain berseket-seketan di jalanan gitu? Ya kadang kita ngetrip gitu kan, bikin video, bikin karya, apa ya. Banyak sih kalau anak-anak. Dan itu siapa aja yang gabung sama komunitasnya Skate Ratan? Ada banyak, skate ratan itu ada 30-an orang ada sih. 30-an Iya. orang ya. Itu dari Magelang doang ya berarti Oh ya. itu Magelang. Di segala usia berarti. Semua usia, semua orang juga boleh gabung. Gitu. Ada yang udah tua, maksudnya udah berumur gitu ya. Masuk ke ini ada nggak? Ada. Paling Sekitar tua. umur berapa? Paling tua mungkin umur 26, 27. 26, 27 paling tua ya. Dan paling kecil umur berapa Mas? Paling kecil masih SMP kayaknya. SMP ya, SMP udah ikut skate ya. Wah, luar biasa sekali ya. Ini mas-masnya yang di belakang udah hilang ya, ini kemana ya? Nah Mas Gindring nih, pernah cedera gak sih? Sering kalau cedera. Saya lebih sering ke ankle sih. Oh sering Iya, ankle. ke sleo gitu. Itu parah? Paling Ya. parah apa? Jangan sampai lah paling parah. Tapi pernah? Iya, paling Sampai parah berapa ankle minggu? itu. Oh berapa bulan? Sebulan kalau ankle sembuh. Sembuhnya itu lebih percaya dengan medis atau the power of sangkal putung Mas? Oh saya biarin sih. Kalau Oh dibiarin saya aja malahan. The power of biarin aja ya. Sembuh sendiri ya. kasih ini sih obat pereda gitu. Ini ada nggak sih rencana ke kota lain yang mungkin mau dikunjungin gitu buat ngetrip? Ada mungkin Bali sih. Bali. Oh. Apa? Kenapa pengen milih Bali? Karena di sana skate-nya sangat maju. Di sana juga ada rider pro kan yang kemarin menang ini SEA Games. Oh, Kita, banyak ya di sana kan ya di orang-orang sana, yang ini ya pro ya. Di sana juga banyak bule juga, itu kan sebagai bisa tolak ukur kita buat main. Oh jadi kalau di komunitas ini jadi belajar trik-triknya bareng ya, Iya. belajar bareng Bareng-bareng, gitu iya. ya, Kita lebih luar biasa. belajar bareng. Dan buat sahabat pendengar yang pengen gabung berarti boleh dong. Boleh. Dari boleh. mana aja Boleh boleh, banget. ya? Apa harus Magelang aja? Dari mana aja boleh. Ada juga anak Jogja pengen gabung skate ratan gitu. Oh. Ada. Ada juga. Ada. Punya idola nggak Mas di ini di Skate. dunia skate? Ada. Namanya Pablo Ramirez. Pablo, ini dari mana? Itu dari San Francisco. Kenapa mengidolakan dia? Dia ini sih nggak punya rasa takut gitu. Dari mana tahu nggak punya rasa takut Mas? Padahal Dari- kan belum pernah ngomong juga. Dari videonya. Oh dari videonya. Semua videonya mengatakan kalau dia memang nggak punya rasa Nggak takut. benar-benar rasa takut ya. Dan semua trik-triknya juga belajar dari Pablo dong. Enggak sih, lebih kan kita semampunya ya kalau belajar gitu. Yang bisa bikin bertahan nih Mas Gindring sampai sekarang. Padahal biasanya ya kalau orang-orang main skate tuh udah bosen dulu ya berapa tahun atau mungkin 1 tahun, 2 bulan udah bosen. Tapi Mas Gindring masih bertahan nih sampai sekarang. Ada sesuatu kah yang bikin Mas Gindring tetap bertahan di sini? Gimana ya? Kalau menurut saya sih skateboard itu nyandu. Nyandu ya kayak Iya. kopi ya. Iya. Jadi sekali kita main, kita
udah bisa 1-2 trik gitu, kita jadi pengen ngulik yang lain gitu. Penasaran ya? Penasaran ya. Oh kok itu bisa gini sih, coba Emang terus kita bisa gitu. Ya udah kita terus-terusan ngulik gitu. Pernah sih saya sempat berhenti 2 tahunan berhenti tuh. Tapi akhirnya juga balik lagi. Balik lagi ya. Oke, ini kalau ngomongin soal skateboard itu nggak ada habisnya juga ya, karena kadang suka bikin terkagum-kagum. Kok bisa sih main skateboard, kayaknya dilihat tuh gampang banget, tapi kalau dilakuin sulit dan jatuh terus gitu loh. Ini juga mungkin masyarakat Magelang juga penasaran, enaknya apa, untungnya apa gitu ya. Dan ternyata ada kegiatan lain yang sudah saya ulik di lain sumber ya, katanya ada namanya Skate Day ya. Iya, skateboarding day. Skateboarding Day. Itu apa nih? Jelasin dong. Itu hari skate sedunia. Hari skate sedunia kapan tuh? 21 Juni. Itu tuh hari itu sebenarnya dibuat untuk skateboarding sih, untuk khususan untuk yang pada kerja, yang pada sekolah gitu kan. Ya udah. Dan itu pernah diadain tahun kemarin berarti? Iya, tiap tahun tiap tahun pasti rutin ya, komunitas Magelang yang ngadain. Itu kegiatannya cuman skate bareng apa ada perlombaannya juga ada atau kompetisi. gimana? Oh, kompetisi ada. Ya, apa ada. aja nih? Tolong ceritain dong. Banyak, ada kompetisi long ollie, high ollie gitu. Lompat paling tinggi, lompat paling panjang. Terus best trick, trik yang paling keren gitu. Banyak kompetisinya. Itu berapa orang tuh yang itu sampai ratusan yang datang dari luar-luar kota. Dari biasanya. luar-luar kota ke Magelang ya. Iya. Tapi setiap kota bukannya ngadain juga atau Nah, gimana? itu biasanya gini. Ada 3 hari. 21, 22, 23 gitu. Nah, setiap kota pasti beda-beda gitu. Oh, jadi udah koordinasi ya. Iya, Untuk kota udah. ini ntar tanggal ini biar nggak udah koordinasi satu sama bentrok lain gitu ya. Wah, luar biasa. Kalau untuk yang tahun kemarin yang paling terkesan di hari skate itu apa? Tahun kemarin kita ngadainnya di mana ya? Di alun-alun. Kemarin di alun-alun. Itu kemarin kita ngadain ini sempat street skate. Kita kompetisinya di jalan. Jadi kita kumpul di alun-alun gitu kan. Terus kita keliling kota ngerol pakai skate. Kita pakai skate terus tiba di satu spot gitu, kita lombain di situ. Oh gitu. Rame-rame Dan juga. aku lihat di YouTube-nya juga tuh ada pakai kostum lucu-lucu Iya, gitu loh. Itu itu kenapa tuh? Base kostum. Oh, base juga kostum perlombaan. ada juga. Ada Luar base biasa kostum. ya. Ini jadi bahan tontonan ya orang-orang Iya, ya. iya. Itu pada ngapain ya pakai kostum lucu-lucu main skate di jalanan gitu ya. Ini selain rasa gembira, itu juga pasti ada dukanya gitu ya pada main skate ya. Itu apa Mas dukanya selama ini? Kalau duka ya mungkin waktu kita nyobain spot kita jatuh terus cedera. Itu dukanya iya ya. duka. Terus kadang ada lagi kayak kita nyobain spot terus nggak jadi triknya sampai kita capek nggak kuat lagi gitu. Itu. Tapi mungkin hari selanjutnya kita coba lagi pasti gitu. Ya sebenarnya resikonya juga besar ya Mas ya. Tapi kok maksudnya masih masih seneng aja gitu. Ya kalau kebanyakan anak-anak skate itu kayak I'm deal with the pain gitu. Wih, ini ada sosial medianya nggak Mas? Coba dikasih tahu ke sobat Sosial pendengar. medianya siapa? Mas Gindring sama komunitasnya. Kalau itu skate ratan, skate_ratan itu. Oh, terus kalau saya Instagram pribadi saya Gindring Wasted. Gindring Wasted. Ya. Oke. Dan itu YouTube juga ada ya? Ada. Kalau YouTube saya ya bikinin orang lain sih, bukan saya sendiri yang kalau bikin. komunitasnya ada YouTube-nya? Masih mau dibikin. Masih mau dibikin ya. Oke. Semoga nanti bisa menghasilkan karya yang lebih ya buat Mas Gindring ya. Dan kalau misalnya ada yang mau gabung gimana caranya Mas? Gabung aja DM Instagram skate ratan atau kalau kita main di jalan samperin, kenalan gitu, ngobrol-ngobrol gitu. Luar biasa ya. Dan ini juga bisa buat menambah teman juga ya, menambah teman, menambah trik, dan bisa menambah apa lagi nih? Ada cewek nggak sih yang ini? Ada cewek. Oh ada juga. Iya.
Masih SMA kayaknya. Aktif juga di komunitas Iya. itu. Ikut main skate. Jadi Ya, buat tiap cewek-cewek weekend ya. Kalau boleh? cewek-cewek boleh. Mau ikut boleh. Nah ini Mas Gendring, apa harapannya tentang skateboarding di kota Magelang ya khususnya ya? Ya lebih maju sih, lebih banyak yang main skate, lebih banyak yang jago-jago gitu, lebih banyak yang bersponsor, terus bisa keluar gitu, bisa bikin video part yang keren Harapannya ya gitu. Dan ini selain skateboard tadi gambar juga suka ya? Iya, itu profesi saya sih Oh sebenarnya. profesi menggambar. malahan. Profesi ini gambar apa Mas? Saya ini sih lebih ke street art. Street art. Oh, Jadi ini ya kayak tembok-tembok itu juga Iya. ini ya. Oh. Ini juga yang gambar Masnya. Iya, itu kemarin kan ini buat iklan saya. Ini collab sama produk skate lokal. Produk skate. Oh, Oh, udah masuk produk skate lokal Iya. juga. Wey, luar biasa ya Mas Gendring. Ini juga kalau gambar-gambar kayak gini, ini asal gambar aja atau juga minta izin sih Mas? Kondisional sih. Kondisional. Iya. Kalau kelihatan tembok umum gitu langsung saya sikat. Kalau milik orang saya izin dulu. Gitu. Jadi lebih sopan gitu ya Uh-uh. meskipun street apa tadi street Street art art, ya. uh. Jadi lebih bisa menjaga attitude juga ya dalam Yeah. menggambar, dalam berkarya begitu. Wah, luar biasa sekali nih Mas Gendring nih ya. Ini kasih motivasi dong buat sobat pendengar yang mungkin lagi pemula belajar skate tapi mungkin semangatnya kurang atau patah semangat gara-gara nggak bisa. Ini bisa dong dikasih semangat. Apa ya? Ini aja. Risk nothing get nothing. Weh, Ya, kalau kita there's nggak nothing but beresiko, nothing ya. kita nggak dapat apa-apa gitu. Udah itu aja. Ya. Ada yang lain mau diomongin ke sobat pendengar semuanya nih? Atau mungkin buat pemerintahan Kota Magelang juga biar dikasih bola lagi nih, wah. Ya, ini sih. Kalau buat pemerintah, kalau skateboarding itu bukan kriminal. Jadi jangan kebanyakan dilarang. Gimana sih cara berskateboard yang benar? Tadi kan bilang safety ya, bisa dijelasin? Ya kalau untuk pemula kita pakai ini, kita pakai pengaman. Pengaman ya. Pakai helm, pakai deker gitu. Tapi kalau udah jago ya udah sebahagianya aja. Sebagiannya aja. Dan itu harapannya kan di Magersara juga ada bol ya. Ada. Dan itu nggak jadi. Ini harapannya apa Mas? Ya dibenerin lah untuk bisa jadi skatepark yang bener-bener. Semoga bisa dibenerin lagi. Oke, semoga bisa terrealisasi ya Mas ya. Semangat ya Mas ya. Oke, thank you banget buat waktunya buat Mas Gendring. Ya, terima kasih, Sampai Mbak. jumpa di lain waktu. Dan buat sobat pendengar, terima kasih udah nyimak kita nih dari awal sampai akhir tentang skateboarding. Wah, luar biasa banget buat sobat pendengar yang kepo banget tentang skateboard. Seperti apa, belajarnya seperti apa, langsung aja masuk ke komunitasnya ya tadi. Street apa tadi? Skate Ratan. Oke, thank you banget buat sobat pendengar. Pokoknya jangan lupa simak Ngopi Ngobrol Pagi setiap jam 8 pagi di hari Senin. Dan jangan lupa juga buat intip YouTube-nya Magelang FM. Di situ bakal banyak banget video-video ngopi dengan narasumber yang berbeda yang bisa menginspirasi masyarakat Kota Magelang. Oke, kita pamit. Keep spirit and good morning. Harapannya untuk komunitas skateboard di Magelang, semoga pemerintah juga dapat membenahi fasilitas yang ada dan mungkin untuk memperbaikinya juga, dan semoga skateboard Magelang semakin maju. Terima kasih. Harapan saya buat Kota Magelang, terutama buat anak-anak komunitas skateboard, kan di Magelang semakin banyak anak-anak skate, terus pemerintah juga semakin memperhatikan fasilitasi, ya moga apa skatepark yang layak bisa terrealisasikan. Udah, gitu aja. Harapan buat anak skate Magelang supaya aktivitasnya tambah bagus dan semakin banyak, kan banyak orang di Magelang bermain skate tapi fasilitasnya mengurangi, jadinya ya semoga fasilitasnya bertambah.